Halo semuanya, selamat datang di podcast Scroll dengan Bijak. Podcast yang bakal ngobrol santai tentang dunia digital yang sekarang udah jadi bagian dari keseharian kita. Aku Triliana, dan hari ini aku nggak sendirian. Halo semuanya, aku Sania Putri Sahara. Seneng banget akhirnya bisa ngobrol bareng di podcast ini. Dan jujur ya, pas tahu kita bakal bahas media sosial, aku langsung mikir, wah ini pasti relate banget sih. Soalnya rasanya sekarang hampir nggak ada hari tanpa buka media sosial. Nah itu dia, makanya hari ini kita juga mengajak dua teman kita buat ikutan ngobrol. Halo Angela, halo Asti, apa kabar? Halo Tri, halo Sania. Halo. Halo. Halo juga teman-teman yang lagi tonton. Aku Angela Maria Margareta. Seneng banget deh akhirnya bisa ikut ngobrol. Soalnya topik ini deket banget sama kehidupan kita sehari-hari loh. Halo semuanya, aku Asti Andrani Safitri dan aku yakin sih teman-teman yang lagi nonton juga pasti pernah ngalamin hal yang bakal kita bahas hari ini. Nah, ngomong-ngomong soal itu, aku mau nanya jujur ya ke kalian. Di antara kita berempat, siapa yang bangun tidur sebelum cuci muka aja udah pegang HP dulu nih? Pertanyaannya langsung nyerang gitu ya. Jujur kalau aku sih pasti iya. Soalnya bangun tidur selalu buka cari HP dulu. Aku juga awalnya cuma mau matiin alarm aja sih, terus lihat notifikasi, abis itu buka TikTok, terus ya udah deh, akhirnya keterusan tahu-tahu udah setengah jam aja. Nah, persis banget. Yang lucu tuh kita selalu bilang cuma 5 menit, padahal 5 menit versi sosial media tuh bisa jadi 1 jam, 2 jam, bahkan seterusnya. Dan anehnya tuh kita selalu merasa waktunya cepet banget. Padahal yang ditonton kadang nggak penting-penting amat. Iya ya, niat awalnya kan cari satu video. Ujung-ujungnya nonton orang bersihin karpet. Atau video motong sabun, padahal kalau dipikir-pikir aku juga nggak tahu kenapa ditonton sampai habis. Berarti bukan aku doang ya, aku pikir cuma aku yang algoritmanya aneh. Kayaknya sih bukan algoritmanya ya. Emang kita aja yang susah berhenti scroll. Tapi kalau dipikir-pikir, justru dari situ kelihatan kalau media sosial emang udah jadi bagian dari kehidupan kita. Bangun tidur, scroll media sosial. Lagi istirahat juga buka media sosial. Sebelum tidur juga masih buka media sosial. Iya, padahal kalau dipakai dengan benar, manfaatnya juga banyak banget loh. Aku sendiri sering cari referensi tugas lewat media sosial, kadang cari inspirasi presentasi juga dari sana. Aku juga kalau lagi bingung masak, buka TikTok. Kalau mau belajar, belajar edit video, YouTube. Sekarang hampir semua informasi tinggal dicari lewat HP. Makanya nih, menurutku media sosial itu sebenarnya bukan musuh. Justru banyak membantu kita. Betul, media sosial itu cuma alat yang menentukan manfaat atau dampaknya ya kita sebagai penggunanya. Tapi kalau digunakan dengan bijak, manfaatnya besar. Tapi juga kalau digunakan tanpa berpikir, justru bisa menimbulkan banyak masalah loh. Nah, kalimat tanpa berpikir itu menarik sih, karena kadang kita sadar, nggak sadar memang sering bereaksi terlalu cepat. Belum selesai baca, udah komentar. Belum cek faktanya, udah di-share. Nah, aku jadi inget nih sama satu kejadian. Pernah nggak sih kalian dapat berita grup di WhatsApp keluarga, terus semua orang tuh langsung panik gitu? Kalau itu ada dong, dan biasanya selalu ada satu orang yang paling rajin kirim berita sih. Yang captionnya pasti wajib dibaca atau sebarkan ke semua orang. Iya betul. Terus nih ya, karena yang kirim keluarga sendiri, kita tuh kayak langsung mikir, oh ya udah berarti benar. Padahal belum tentu, dan itu yang nanti bakal kita bahas lebih lanjut. Gimana ya caranya supaya kita gak gampang percaya, gak gampang ikut menyebarkan informasi, dan bisa jadi pengguna media sosial yang lebih bijak. Nah, kalau soal hoax aja nih, dampaknya bisa sebesar itu, apalagi soal komentar di media sosial yang kadang lebih serem nih daripada isi videonya sendiri. Kenapa ya orang sekarang tuh gampang banget berkomentar tanpa mikir dulu? Yuk kita bahas di segmen berikutnya. Nah, tadi kan kita sudah sempat ngobrol soal kebiasaan kita di media sosial. Mulai dari scroll berjam-jam sampai gampang percaya sama informasi. Tapi menurutku ada satu hal lagi yang sekarang sering banget kita lihat, yaitu kolom komentar. Nah, ini dia. Kadang videonya biasa aja, pas buka kolom komentarnya malah lebih ramai daripada isi videonya.
Iya lagi benar. Kadang aku malah lebih lama baca komentarnya daripada nonton videonya. Sama, terus aku mikir, kok orang bisa ya kepikiran nulis komentar kayak gitu? Padahal kalau ketemu langsung belum tentu berani ngomong kayak gitu. Menurutku, itu karena media sosial bikin orang merasa punya jarak. Jadi lebih berani menyampaikan sesuatu tanpa benar-benar memikirkan dampaknya. Padahal di balik setiap akun tetap ada loh orang yang punya perasaan. Iya sih, kadang kita cuma lihat foto profil atau username-nya aja, jadi lupa kalau yang baca komentar itu manusia juga. Aku pernah lihat satu video, isinya sebenarnya biasa aja sih, nggak ada yang aneh. Tapi komentar pertama bilang, ih aneh banget, terus komentar berikutnya jadi ikut-ikutan. Akhirnya semuanya fokus ngejudge. Nah, itu ya aku sering lihat juga. Kayak satu komentar negatif bisa narik komentar negatif yang lain gitu. Padahal kan belum tentu ya semua orang benar-benar berpikir kayak gitu. Betul, kadang orang cuma ikut arus. Karena merasa banyak orang yang berkomentar seperti itu, akhirnya ikut menulis hal yang sama. Padahal, satu komentar yang kita anggap sepele bisa berdampak besar buat orang lain ya. Aku pernah baca cerita seorang konten kreator yang memutuskan berhenti bikin konten karena capek baca komentar negatif. Jujur pas baca itu, aku jadi mikir, ternyata komentar memang bisa seserius itu ya. Iya, kadang orang bilang, cuma bercanda, padahal belum tentu yang menerima menganggap itu tuh lucu. Makanya sekarang aku tuh mulai ngebiasain diri. Kalau lagi kesel ya sesuatu, aku nggak langsung komentar. Soalnya takut nanti nyatut sendiri. Aku juga kadang udah ngetik panjang, ujung-ujungnya dihapus lagi. Nah, aku juga sering begitu, udah semangat ngetik, pas dibaca lagi kayaknya nggak usah deh. Menurutku, itu justru kebiasaan yang bagus loh. Karena memberi jeda beberapa menit sebelum merespon seringkali membuat kita berpikir lebih jernih. Iya ya, berarti karena masalahnya tuh bukan di komentarnya, tapi karena kita yang terlalu cepat bereaksi. Nah, ngomong-ngomong soal terlalu cepat, aku jadi ingat satu hal lagi. Hoax. Kayaknya sampai sekarang masih sering banget ya. Banget, aku pernah hampir ketipu. Waktu itu ada berita yang masuk ke grup keluarga. Karena yang ngirim kan orang yang aku percaya nih. Wah, hampir aja langsung terusin. Untung iseng cek dulu. Ternyata berita lama. Ditanya, tapi karena yang ngirim itu adalah orang yang kita kenal. Iya, padahal sekarang cek informasi itu gampang banget loh. Tinggal buka Google, cari media lain, bandingin, selesai. Betul. Makanya sekarang kita perlu mulai membiasakan diri untuk mawas digital. Artinya bukan curiga sama semua informasi, tapi belajar berhenti sebentar, ngecek sumbernya, lalu memastikan apakah informasi itu benar sebelum kita ikut membagikannya. Karena lebih baik jadi orang yang membagikan informasi yang benar daripada sekedar menjadi orang yang paling cepat loh. Nah, kalimat itu sih yang menurutku penting. Lebih baik jadi yang benar daripada jadi yang pertama. Setuju. Karena sekali hoax menyebar, dampaknya bisa kemana-mana. Dan belum tentu semua orang tahu kalau informasi itu ternyata salah. Selain komentar, sama hoax, ada satu kebiasaan lagi yang menurutku juga sering dilakukan atas dia, yaitu oversharing. Apa-apa diupload. Waduh, jangan-jangan kita semua pernah ya. Jujur aku pernah sih upload boarding pass. Sekarang kalau ingat lagi, kok berani ya? Aku juga pernah, pas lagi liburan, rasanya semua pengen diposting. Baru setelah dipikir-pikir, ternyata nggak semua momen harus dibagikan. Nah, itu juga bagian dari etika bermedia sosial. Bukan berarti kita nggak boleh berbagi cerita ya, tapi kita perlu tahu batasnya. Ada informasi yang memang lebih aman disimpan untuk diri sendiri, ada juga karena kita perlu menjaga privasi dan keamanan data pribadi loh. Kalau dipikir-pikir iya, komentar negatif, hoax, sampai oversharing, sebenarnya tuh punya penyebab yang sama. Kita terlalu cepat bertindak. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana sih caranya supaya kita bisa mulai lebih bijak saat menggunakan media sosial? Karena ngomong harus bijak itu gampang. Yang susah kan mulai menerapkannya ya. Nah, di segmen berikutnya nih, kita bakal bahas langkah-langkah sederhana yang bisa langsung kita praktikkan. Nggak ribet, tapi kalau dibiasakan, dampaknya bisa besar. Nah, dari tadi kan kita udah banyak banget ngobrol, mulai dari tentang hoax, komentar negatif, sampai kebiasaan oversharing. Kalau dipikir-pikir, masalahnya beda-beda, tapi penyebabnya hampir sama nih. Kita sering bertindak terlalu cepat. Iya, kadang belum selesai baca, udah berkomentar, belum cek faktanya, udah di-share, belum dipikirin, dampaknya udah diposting. Ah, iya lagi bener banget. Terus abis itu baru mikir, tadi aku salah gak ya?
Nah itu kalau udah kepencet tombol kirim, baru deh panik. Makanya menurutku sebelum ngomongin hal-hal yang besar, kita bisa mulai dari kebiasaan kecil. Sesederhana memberi jeda beberapa detik sebelum bereaksi, kadang jeda itu yang bikin kita berpikir lebih tenang. Aku juga mulai coba biasain begitu sih. Kalau lagi kesel baca komentar orang, biasanya nggak langsung dibales, aku tinggal dulu HP-nya. Terus berhasil. Lumayan sih, soalnya pas balik lagi, seringnya malah udah males ketik. Kayaknya kita semua pernah deh. Dan menurutku itu justru keputusan yang baik, karena gak semua hal harus langsung direspon. Kadang memilih untuk diam juga bentuk tanggung jawab. Ngomong-ngomong, aku pernah dengar nih sama istilah think before posting. Jujur aja sih, kalau aku kira itu tuh kayak cuma slogan doang. Ternyata isinya lumayan berguna juga loh. Aku juga pernah denger, tapi jujur belum pernah benar-benar tahu artinya sih. Sebenarnya konsepnya sederhana banget. Ting itu semacam pengingat sebelum kita posting atau berkomentar, supaya kita nggak asal klik. Oh, nah, coba deh jelasin dong, biar kita sama-sama belajar. Yang pertama, T itu true. Artinya pastikan dulu nih informasi yang kita bagikan memang benar. Kalau masih ragu, jangan buru-buru di-share ya. Berarti jangan cuma karena caption ya, meyakinkan terus langsung percaya. Betul. Sekarang cek informasi itu gampang. Tinggal cari sumber pembanding, nggak sampai 5 menit. Daripada 5 menit buat cek, malah 5 jam buat klarifikasi. Nah, itu kalimatnya dapet. Huruf berikutnya H, yaitu helpful. Sebelum posting, coba tanya ke diri sendiri. Ini bermanfaat nggak ya buat orang lain? Kalau malah bikin panik atau memperkeruh keadaan, lebih baik dipikir ulang deh. Kadang kita juga perlu nanya kalau aku yang baca postingan ini, kira-kira aku merasa terbantu gak ya? Iya, itu cara paling gampang buat melihat dari sudut pandang orang lain. Oke, terus yang ketiga apa? I, yaitu inspiring. Nggak harus selalu konten motivasi, tapi paling nggak apa yang kita bagikan membawa hal yang positif. Bisa berupa pengalaman, informasi, atau hal sederhana yang bermanfaat. Berarti nggak harus bikin konten yang wah ya. Hal-hal sederhana juga bisa jadi inspirasi. Betul. Terus N, yaitu necessary. Nah, ini menurutku yang paling susah. Karena sekarang apa-apa rasanya pengen diposting. Padahal belum tentu sih semuanya perlu dibagikan. Ini sih nyindir banget sama kita semua nggak sih? Banget, lagi makan upload, lagi nongkrong di upload, lagi liburan pun di upload. Kadang nikmati momennya malah belakangan. Aku juga sering mulai belajar milih mana yang memang pengen aku simpen buat kenangan pribadi, mana yang memang layak dibagikan. Nah, itu juga bagian dari menjaga privasi. Terakhir K, yaitu kind. Sebelum berkomentar atau posting sesuatu, coba pikirin lagi. Apa kata-kata kita sopan ya? Apa bisa menyakiti orang lain? Karena di balik setiap akun tetap ada manusia yang punya perasaan. Kalau dipikir-pikir, thing ini sebenarnya sederhana ya. Nggak ribet, tapi kalau benar-benar dilakukan, bisa mencegah banyak masalah. Aku setuju, karena media sosial itu sebenarnya bukan tempat yang buruk, yang bikin nyaman atau enggak, ya makanya. Daripada podcast ini cuma jadi obrolan terus selesai, gimana kalau kita bikin challenge kecil? Nah, boleh tuh. Challenge apa? Namanya hashtag scroll dengan bijak challenge. Mulai besok, coba biasain 4 hal sederhana. Pertama, jangan langsung share berita sebelum dicek dulu nih. Yang kedua, kurangi komentar yang menjatuhkan. Kalau memang nggak ada hal baik yang bisa disampaikan, mungkin lebih baik nggak usah ikut berkomentar. Yang ketiga, jaga privasi diri sendiri. Nggak semua momen harus diposting. Dan yang terakhir, coba kasih 1 komentar positif setiap hari. Nggak perlu panjang, sesederhana seperti semangat ya, atau keren banget hasilnya. Kadang hal kecil seperti itu bisa bikin hari seseorang jadi lebih baik. Aku suka banget nih sama challenge ini. Simple, tapi kalau banyak orang yang melakukannya, dampaknya pasti terasa. Nah, setelah ngobrol sejauh ini, ternyata jadi pengguna media sosial yang bijak itu nggak sesulit yang kita bayangkan ya. Mulainya bukan dari orang lain, tapi dari kita sendiri. Setuju. Dan sebelum kita tutup obrolan hari ini, masih ada satu hal yang pengen kita sampaikan. Yuk lanjut ke segmen terakhir.